Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, berbicara mengenai kesehatan mungkin identik di pikiran kita hanya kesehatan fisik saja. Lalu banyak masih mengabaikan kesehatan mental. Padahal kesehatan mental itu tentu sangat penting dan lebih krusial, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Lantas, bagaimana caranya agar kesehatan mental kita tetap terjaga di masa pandemi? Inilah topik yang kita bahas, yakni menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19, bersama dengan narasumber kita yang telah terhubung secara virtual, yakni ada Dr. Triandi Rahmawati, SPKJ, selaku dokter spesialis kedokteran jiwa. Baik, dokter, gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah, baik dok ya. Baik, langsung saja dok. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19, tentu kita juga harus tahu nih dok, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih dok? Bisa dijelaskan dok? Ya, terima kasih atas kesempatan kali ini. Jadi yang pertama dulu kita harus untuk menjelaskan lebih jauh tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa. Akhirnya saya menjelaskan dulu pengertian sehat secara keseluruhan. Jadi seseorang akan dikatakan sehat jika sehat fisik, sehat sosial, dan sehat jiwa. Jadi kita harus menilai seseorang itu sehat dari ketiga aspek itu. Nah, yang pertama sehat fisik, yaitu sehat yang secara fisik dia memiliki badan yang sehat dan bugar. Kalau sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sedangkan kesehatan Recording in mental progress. atau sehat jiwa itu yaitu seseorang yang merasa senang dan bahagia, mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat, mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, dan dapat menerima kelebihan ataupun kekurangan pada diri sendiri ataupun orang sekitar. Jadi apa itu sehat mental? Yaitu tadi dia merasa senang dengan dirinya, dia merasa bahagia, dia mampu menyesuaikan diri, dia mampu melakukan kegiatan bermanfaat, dan dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri maupun orang sekitar. Seperti itu. Perasaan begitu dok ya? Lebih ke perasaan begitu ya untuk mental sendiri? Ya. Oke. Lalu juga ada yang namanya gangguan mental dok. Nah, bagaimana mendeteksi adanya seseorang misalkan terkena gangguan mental dok? Jadi untuk mendeteksi sederhana apakah seseorang mengalami gangguan mental atau tidak, jadi kita melihat ada dua. Jadi adanya distress, yaitu distress itu seperti penderitaan. Jadi seseorang itu mengalami penderitaan seperti ada rasa nyeri, rasa tidak nyaman, rasa tidak tentram, kayak ada yang mengganggu, tidak tenang. Nah itu sudah merupakan tanda adanya gangguan mental atau kesehatan mentalnya terganggu. Yang berikutnya adanya disabilitas atau ketidakmampuan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti untuk perawatan diri, untuk kelangsungan hidup, seperti kayak mandi, berpakaian, tidur. Jadi mulai adanya gangguan dari aktivitas atau aktivitas sehari-hari, itu juga merupakan salah satu mungkin saat ini terganggu. Mental seperti apa yang sering terjadi? Baik itu kita berbicara sebelum pandemi dan di masa pandemi sekarang ini dok. Jadi sebelum pandemi itu sebenarnya untuk gangguan jiwa atau gangguan mental yang paling sering itu cemas dan depresi. Kalau orang awam bilangnya stres, yang sebenarnya itu merupakan gejala cemas dan depresi. Di masa pandemi itu juga sih yang masih banyak cemas dan depresi, begitu. Sebelum dan sesudah, tapi mungkin lebih banyak
penderitanya karena pandemi. Begitu. Artinya kasusnya sendiri meningkat ketika di masa pandemi ini ya, Dok? Saya kurang tahu untuk di Tabalong, tapi akhir-akhir ini kecenderungan itu semakin meningkat karena adanya yang isoman, adanya kehilangan keluarga akibat pandemi, adanya perubahan situasi kehidupan kayak misalnya berhenti pekerjaan, jadi semakin meningkat cemas dan depresi di masa pandemi ini. Oke, baik. Lalu apa saja faktor penyebabnya sampai seseorang ini bisa mengalami stres, depresi, seperti tadi ya, Dok? Nah, apakah itu karena faktor ekonomi, faktor kesehatan, atau faktor sosialnya, Dok? Jadi kita kalau melihat isu gangguan jiwa, itu kita harus melihat 4 faktor utama dalam suatu manusia. Jadi ada 4 faktor itu apa? Yaitu biologi, biopsikososial, dan spiritual. Jadi biologi, psikologisnya, sosial. Apa itu biologi? Yaitu pada gangguan jiwa sebenarnya sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi sebenarnya gangguan jiwa itu sendiri ada gangguan di tubuhnya itu sendiri. Tapi kami lebih sering terjadi di otak. Jadi di otak itu ada yang namanya neurotransmitter atau orang awam biasa bilangnya hormon. Nah, seperti dopamin, serotonin, oksitosin. Jadi untuk sehat mental itu 3 hormon itu harus seimbang. Sebenarnya ada hormon yang lain, tapi umumnya 3 itu. 3 itu harus seimbang sehingga tercapailah keadaan tenang, rileks atau sehat mental lah. Nah, ada gangguan mental atau gangguan jiwa, ketiga hormon ini tidak seimbang. Ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan sedih berlebihan, cemas berlebihan, atau terlalu gembira berlebihan karena adanya hormon ini tadi yang tidak seimbang di otak. Yang kedua, psikologis. Psikologis ini mungkin ada individu itu mengalami kejadian traumatis, mungkin pada usia berapa, mengalami kejadian yang mengecewakan, kejadian yang menyedihkan. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi mental seseorang atau terjadinya gangguan jiwa. Untuk psikologis ini sendiri lagi, pola asuh dari orang tua juga akan mempengaruhi terjadinya gangguan jiwa. Yang berikutnya mungkin kepribadiannya, bagaimana sama ini dia orangnya maksudnya apakah dia suka bercerita, apakah dia pendiam, itu juga artinya gangguan mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang ketiga adalah sosial, yaitu lingkungan. Jadi situasi lingkungan di rumah, situasi di tempat kerja, situasi di sekolah, bagaimana hubungan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang berikutnya adalah yang keempat, spiritual. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Bagaimana ibadah dia, apakah dia selama ini beribadah dengan baik, apakah dia selama ini walaupun apakah tata caranya sudah benar, kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memandang terjadinya gangguan jiwa hanya dari salah satu faktor. Maksudnya bisa jadi dia rajin beribadah. Mungkin kita melihat dia rajin beribadah, tetapi kita tidak tahu apakah hormon di otaknya itu seimbang atau tidak, kayak gitu. Yang berikutnya mungkin dia rajin beribadah, cuma sering dimarahi atau sering direndahkan atau apa oleh misalnya orang di kantor atau apa, juga akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Atau berikutnya misalnya sudah rajin nih beribadah, mungkin misalnya neurotransmitternya normal, tetapi lingkungannya sering terjadi tawuran, sering terjadi kebakaran, itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kalau kita memandang kesehatan mental seseorang harus dilihat dari kayak gitu, bagaimana ekonominya. Jadi per individu itu tidak sama. Kita tidak bisa memandang saya maksudnya maksudnya saya maksudnya sama-sama nih pandemi,
saya tenang, kok kamu udah bisa tenang, kita tidak tahu apakah terjadi situasi di rumahnya dia bagaimana, mungkin berbeda dengan kita, atau apakah dia dulu maksudnya terjadi kejadian traumatis seperti itu. Jadi seperti itu kita tidak bisa maksudnya menjudge ini orang kurang bersyukur, ini orang kurang beriman atau apa sehingga stres, cemas, karena kita harus memandang dari keempat faktor itu tadi. Oke, baik. Lalu adakah ciri-ciri atau gejala awal yang bisa dilihat dari kasat mata orang awam, Dok, apabila orang itu atau diri sendiri mungkin ya mulai mengalami gangguan kesehatan mental? Jadi untuk deteksi awal, kita maksudnya mengalami apakah kesehatan mental kita baik atau terganggu, mungkin yang pertama adalah terjadi perubahan perilaku dari diri kita, seperti contohnya perubahan perilaku yaitu seperti perubahan emosi. Nah, perubahan emosi ini mungkin contohnya menjadi lebih sering marah-marah atau sedikit-sedikit marah, sensitif lah kata orang awam kayak gitu. Atau misalnya menjadi lebih pendiam. Jadi yang dulunya maksudnya sering bercerita, suka bercerita, nyaman bercerita, akhir-akhir ini jadi malas bercerita, lebih pendiam, atau menjadi lebih gelisah kayak gitu. Atau menjadi susah tidur, sehingga susah tidur. Yang berikutnya mungkin gejala awal mulai perubahan kebiasaan. Yang mungkin yang paling sering itu untuk gangguan mental, tanda utamanya biasanya tidur. Jadi dulu biasanya bisa tidur jam 10, bangun jam 5, bangun dalam keadaan segar, kok akhir-akhir ini tengah malam, maksudnya tengah malam jam 12, jam 2, belum bisa tidur. Terus kalaupun bisa tidur, bangunnya kayak nggak enak badan, kayak gitu. Seperti itu juga salah satu mungkin kesehatan mental saat ini masih terganggu. Yang berikutnya mungkin mulai menarik diri dari lingkungan, kayak mulai malas keluar rumah, malas bertemu orang, malas bicara, kayak begitu. Atau yang paling ekstrim atau mungkin yang sudah berat, mulai tidak merawat diri sendiri, mulai malas makan atau terlalu sering makan, kayak gitu. Yang berikutnya mungkin malas mandi, malas berganti baju, malas berpakaian rapi, intinya mulai mengabaikan kebersihan diri. Itu juga salah satu tanda kesehatan mental mungkin saat ini terganggu. Gitu. Oke, baik. Lalu adakah gender atau usia yang beresiko mengalami gangguan kesehatan mental ini, Dok? Sebenarnya sama-sama beresiko untuk terjadinya gangguan kesehatan gangguan jiwa atau kesehatan mental yang terganggu, gitu, laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin yang berobat ke profesional itu evaluasi atau lebih sering, tapi sebenarnya melihat sama, tetapi mungkin kalau dari lamanya atau lamanya sakit, biasanya laki-laki lebih lama mengalami keluhan itu, tapi mungkin berobatnya baru kayak gitu. Sedangkan perempuan mungkin keluhannya 1 bulan atau 2 bulan sudah berobat. Tidak lihat perempuan pada laki-laki untuk laki-laki lebih rentan, perempuan lebih rentan sama-sama. Nah, kalau tidak dari usia berapapun mempunyai resiko yang sama terjadinya gangguan jiwa, tetapi mungkin diagnosanya saja yang berbeda-beda, karena ada gangguan jiwa dari anak, ada gangguan jiwa masa dewasa, ada gangguan jiwa pada masa orang tua. Jadi sebenarnya di usia berapapun mempunyai resiko yang sama terjadinya gangguan jiwa, tetapi mungkin
tipe gangguan jiwanya yang berbeda-beda. Baik, Dokter Triani, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun kita perlu jeda sejenak, Dok ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Triani Rahmawati selaku dokter spesialis kedokteran jiwa. Baik, dokter, kita melanjutkan perbincangan nih mengenai menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Baik, di masa pandemi ini kita tidak menutup kemungkinan, Dok ya, mendapat banyak berita mengenai kenaikan kasus COVID, lalu kematiannya. Nah, itu kan membuat orang panik lalu kepikiran hingga cemas. Lantas apakah itu bisa menjadi trigger, Dok, seseorang dapat mengalami gangguan kesehatan mental? Memang pandemi ini menyebabkan perubahan situasi kehidupannya dari semua faktor saya, terutama apalagi kematian. Sebenarnya sebelum pandemi kita sudah sering juga menghadapi kematian. Yang membedakan mungkin kenapa di masa pandemi ini kematian merupakan suatu trigger atau dari suatu pemicu kecemasan atau depresi, karena mungkin situasinya berbeda. Situasi menghadapi kematian di masa pandemi berbeda sebelum masa pandemi. Apa yang membedakannya? Jadi mungkin jadi pada masa pandemi ini apalagi kalau yang maksudnya yang meninggal terdiagnosa COVID akan mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi di masa pandemi ini mungkin ada yang maksudnya sebelum masa pandemi kita biasa menghadapi orang meninggal, tapi perbedaannya pada masa pandemi ini mungkin pada saat berakhirnya atau sakaratul mautnya, kalau di masa sebelum pandemi kita bisa mendampingi di samping. Di masa pandemi, apabila yang sakitnya ini terdiagnosa COVID, keluarga tidak bisa mendampingi. Yang kedua, di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan penguburan seperti sebelum masa pandemi. Jadi tidak bisa mendampingi sampai ke liang lahat, kayak begitu. Yang berikutnya tidak bisa melakukan pengajian karena prokes. Terus itu mungkin akan menyebabkan perasaan sedih yang begitu mendalam, beda dengan sebelum pandemi. Yang berikutnya, kenapa kematian di masa pandemi ini menimbulkan cemas dan depresi? Mungkin karena terlalu berdekatannya jarak orang-orang kesayangan yang meninggal. Mungkin sebelum masa pandemi, maksudnya kematian ini merupakan keniscayaan, seperti dalam kitab suci bahwa semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tapi apabila kita dalam satu hari mendengar yang meninggal, tidak usah banyak, maksudnya lebih dari satu saja kita sudah cemas. Apalagi masa pandemi ini satu hari bisa lebih dari 2, bisa sampai 5, terus setiap hari itu mungkin yang memicu kayak gitu. Yang sebenarnya untuk kejadian kematian itu sendiri merupakan hal yang wajar dan harus kita hadapi. Tapi mungkin yang membedakan di masa pandemi ini karena terlalu seringnya, terlalu rapatnya, dan prosedurnya, maksudnya karena kita kan mengharapkan orang kesayangan, orang yang kita kenal, kalaupun harus meninggal, kita bisa di samping, karena kita sudah tahu nih sakit, tapi ternyata COVID kita tidak bisa, harus mengikuti protokol kesehatan, kita tidak bisa berada di samping, kita tidak bisa. Harapan kita kan ingin seperti sebelum pandemi, jadi gitu. Nah, ini yang perubahan inilah yang mungkin menyebabkan timbulnya keluhan cemas dan depresi, ketakutan yang berlebihan, kayak gitu. Perbedaan situasilah yang menyebabkan gitu, karena terlalu seringnya, terlalu banyaknya, dan terlalu rapatnya itu, dan tidak bisa sesuai harapan, kayak gitu. Yang ini kita biasanya tambah memperberat adalah misalnya ini kita denial atau
tidak percaya COVID kayak gitu. Inginnya keluarga kita walaupun sakit, inginnya tidak COVID agar kita bisa melaksanakan profesi atau kematian yang seperti kita inginkan kayak gitu. Dan ternyata dibawa ke rumah sakit dan ternyata COVID dan ternyata ini ya, jadi memang COVID, kematian, memicu cemas dan mungkin depresi yang bertambah atau lebih berat. Gitu. Lalu artinya bisakah dikatakan dengan adanya kesehatan mental yang terganggu ini juga dapat mempengaruhi kualitas diri kita sendiri, Dok? Ya, betul. Jadi kesehatan mental memang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang yang maksudnya gini, kesehatan kan seperti saya jelaskan yang di awal tadi, yang namanya sehat jiwa itu dia merasa senang dan bahagia dengan dirinya. Dia dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Itu dulu yang kita bilang sehat jiwa. Nah, apabila kesehatan mental kita terganggu, seperti dia merasa cemas berlebihan, atau biasanya sih orang bilangnya overthinking, orang masa kini dia overthinking, atau sedih berlebihan, kayak gitu, itu kan akan mempengaruhi akan berdampak seperti yang bikin jadi dia marah-marah, jadi dia bikin cepat lelah, tidak semangat, atau menimbulkan keluhan fisik, kayak gitu. Nah, apabila ini terganggu, otomatis menyebabkan mungkin kalau tidak diatasi dengan segera atau tidak diatasi dengan baik, bisa menyebabkan karena cemasnya, karena sedihnya berlebihan, menyebabkan dia malas merawat diri. Malas merawat diri sehingga produktivitasnya berkurang atau menyebabkan hubungan dia dengan orang lain terganggu. Kan seperti ini ya, cemas. Orang akan bilang, nah ini maksudnya orang akan mengenai dia lebay, orang mengenai dia ini. Jadi orang malas kayak gitu untuk komunikasi dengan dia kayak gitu. Yang sebenarnya maksudnya ini bisa ditangani kayak gitu. Jadi akibat kesehatan mental yang terganggu, hubungan dia dengan orang lain juga terganggu, menyebabkan produktivitas dia menurun atau berkurang, kayak gitu. Atau kesehatan mental atau contoh lain, akibat cemasnya berlebihan, akibat sedihnya berlebihan, yang dulunya dia bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, akibat kesehatan mental yang terganggu, dia jadi pekerjaannya terbengkalai, kayak gitu. Nah, itu juga menyebabkan kualitas diri buruk, kan? Kayak gitu. Oke. Lalu penanganan apa yang dilakukan oleh dokter sendiri apabila ada gangguan di kesehatan mental seseorang, Dok? Ya, jadi kalau dari kami, psikiater atau spesialis kedokteran jiwa, dalam tata laksana seseorang yang mengalami kesehatan mental terganggu atau gangguan jiwa, kami itu ada 2 tata laksana. Jadi tata laksana psikofarmaka atau obat dan non psikofarmaka atau tanpa obat, jadi gitu. Nah, ya jadi ada 2 dulu kan dalam tata laksana kami di psikiater, kayak gitu, obat dan tanpa obat. Dan biasanya itu pasti akan kami kombinasikan kayak gitu. 2 tata laksana tersebut. Obat ya mungkin tergantung keluhan yang muncul atau yang kami dapatkan. Apakah kalau dia lebih menunjukkan gejala ke arah depresi, akan kami kasih obat antidepresi, kayak gitu. Kalau dia lebih menunjukkan gejala cemas, mungkin akan kami beri obat anti cemas, kayak gitu. Atau apabila dia mulai menunjukkan tanda-tanda psikotik, kami berikan obat antipsikotik, kayak gitu. Tergantung keluhan, kayak gitu. Nah, yang berikutnya non psikofarmaka atau tanpa obat itu biasa kami sebutnya itu psikoterapi. Jadi psikoterapi ada banyak.
Jadi psikoterapi ini kami biasanya memodifikasi atau memperbaiki distorsi kognitif atau pola pikir, bahasa awamnya sih pola pikir yang salah kayak gitu. Apa kami gali mungkin apa yang menyebabkan dia cemas berlebihan, apa yang menyebabkan dia sedih berlebihan. Nah, apakah ada kejadian traumatis? Nah, tapi untuk mendapatkan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, biasanya kami harus menenangkan penderita dulu, yaitu harus diganti dulu dengan obat. Biasanya sih, maksudnya mungkin beberapa orang takut nih dengan obat dari kami jiwa, ini obat penenang apa. Sebenarnya kami tidak memberikan memberikan obat tidur, memberikan obat penenang. Sebenarnya yang kami berikan itu obat cemas, jadi cemasnya berkurang sehingga pasien lebih tenang. Yang berikutnya mungkin kami perbaiki moodnya, dari sedih-sedihnya kami perbaiki perasaannya sehingga lebih tenang. Kalau antipsikotik mungkin kami perbaiki pikiran-pikiran yang tidak bagus apa sehingga dia lebih tenang. Jadi sebenarnya tidak ada istilah obat penenang kayak gitu. Efeknya memang menenangkan karena cemasnya kami kurangi, perasaannya kami perbaiki, pikirannya kami ketakutan, mungkin pikiran yang paling tinggi itu ketakutannya kami perbaiki dulu. Nah, barulah muncul perasaan tenang. Kalau sudah tenang, baru masuk ke non obat. Yaitu kami mulai menggali, mulai memodifikasi pikiran-pikiran yang salah, kayak gitu, pikiran-pikiran yang mungkin kurang tepat, kayak gitu. Seperti itu. Contohnya, misalnya nih, pikiran salah itu seperti apa? Seperti misalnya ada beberapa kasus sangat ketakutan nih dengar suara ambulan, sampai takut keluar rumah, sampai mau sendirian kalau dengar ambulan. Nah, ini kan maksudnya tapi dia datang berobatnya, maksudnya dengan ketakutannya itu menyebabkan dia susah tidur, menyebabkan dia sering marah-marah, menyebabkan dia nggak berani pergi sendiri. Nah, itu kita kasih dulu, kita kurangi dulu kecemasannya dan pikiran itu dengan cemas dan lain-lain, baru kita tanya ada apa itu, baru kita kasih gambaran bahwa sebenarnya tidak seperti itu, tidak semenyeramkan itu suara ambulan. Kenapa orang ini kok sangat ketakutan? Nah, itu dilihat dari 4 penyebab gangguan jiwa yang seperti saya jelaskan di segmen sebelumnya. Bagaimana lingkungannya, bagaimana psikologisnya, apakah ada kejadian traumatis, apakah hormonnya tidak seimbang seperti saya jelaskan tadi, apakah hubungan itu tadi dalam tata laksana kami. Gitu. Yang kedua, apakah harus obat, apakah harus ini, tergantung keluhannya. Gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana dok mengenai dukungan dari orang terdekat atau keluarga? Nah, ini pentingkah dalam mengontrol kesehatan mental seseorang, dok? Sangat penting orang terdekat dalam mengontrol kesehatan mental seseorang. Pentingnya seperti apa? Jadi itu dari pola asuh pun itu akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Jadi apabila orang terdekatnya sering cemas, otomatis kita akan merespon. Jadi maksudnya ada suatu peristiwa orang sekitarnya itu selalu cemas, selalu ketakutan, otomatis kita respon seperti orang terdekat kita. Berapa sering lihat, tapi kalau orang di sekitar kita tenang, kita pun akan tenang, gitu. Jadi sangat penting orang sekitar dalam menilai kesehatan, dalam mengontrol kesehatan mental.
itu individu kayak gitu. Seperti misalnya nih kita sih biasanya bilangnya contohnya ke anak ya, atau ini kalau kita sering sering dilarang jangan ini, jangan ini, menimbulkan kecemasan kalau di situasi kehidupan baru kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih orang sekitar mungkin sering melarang, otomatis biasanya si orang terdekatnya akan menjadi ketakutan kalau kayak gitu. Tetapi kalau misalnya nih pola asuh atau orang sekitar misalnya mendukung, misalnya tidak apa-apa, tidak apa-apa, maksudnya dan mendukung, kalaupun misalnya mengalami kegagalan tidak dimarahi. Jadi maaf, contohnya misalnya individu kegagalan nih dalam melakukan sesuatu. Nah, orang sekitarnya yang ini atau sekitarnya menenangkan dengan tidak apa-apa gagal hari ini, kita coba lagi, mungkin hari ini caranya yang salah, besok kita usaha lagi. Itu kita akan menghadapi kegagalan itu dengan wajar kayak begitu. Oh, mungkin hari ini saya wajar salah karena orang sekitarnya mendukung kayak begitu, tidak meremehkan. Nah, di satu sisi sama ini gagal, tetapi orang sekitarnya malah menyalahkan, kok bisa gagal, kok ini menganggap satu kegagalan merupakan hal yang sangat berat kayak gitu. Nah, jadi dua individu ini mungkin dengan situasi yang sama-sama gagal, yang A menyebabkan sedih yang berlebihan, yang B menyebabkan dia tidak apa-apa karena support dari orang sekitarnya ini tadi. Jadi sangat penting. Seperti situasi misalnya yang seperti saya contohkan menghadapi suara ambulan, yang satunya ini cemas nih, tapi yang satu menenangkan dengan bilang, oh tidak apa-apa, itu cuma ambulan, menenangkan. Tapi yang satu bilang, lebaynya ini, itu juga akan menyebabkan perbedaan kesehatan mental, kayak gitu. Seperti itu. Jadi sangat penting orang sekitar, sama juga dalam menghadapi pandemi ini. Kalau orang sekitarnya menghadapi pandemi ini dalam ketakutan, menghadapi jangan keluar, nggak boleh keluar rumah, COVID itu bahaya, COVID bikin mati, ini pasti ini akan semakin cemas, kayak begitu. Tapi kalau misalnya, ini COVID nih, cara menghadapinya harusnya ini COVID nih, kita tidak mungkin menyangkal COVID, boleh keluar rumah, tapi pakai masker ya, tapi prokesnya dijalankan ya. Orang ini mungkin, kalau misalnya COVID, tapi kita sehat, kita ini, jadinya tidak terlalu cemas, gitu. Ini sangat penting kita dalam menjaga kesehatan mental individu, gitu. Misalkan ada seseorang mengalami cemas, stres, bahkan depresi. Nah, apakah itu dampak negatifnya bisa memicu penyakit yang ada di tubuh, Dok? Ya, bisa. Jadi, cemas atau sedih yang berlebihan mungkin bukan memicu, iya, tapi lebih tepatnya mungkin memperberat penyakit yang ada, kayak gitu. Jadi ini memperberat, jadi maksudnya sama-sama menderita hipertensi atau darah tinggi, tapi yang satu pencemas, yang satu cemas yang berlebihan, jadi dia harus mungkin membutuhkan obat yang lebih banyak dengan orang yang lebih tenang, kayak begitu. Jadi mungkin sama-sama menderita tekanan darah tinggi, tetapi si A karena cemasnya sangat berlebihan mungkin membutuhkan 2-3 macam obat, sedangkan si B lebih tenang, 1 macam obat pun tensinya bisa turun, gitu.
uh, atau intinya itu memperberat. Yang kedua, dari cemas yang berlebihan tersebut pun mungkin menimbulkan keluhan fisik yang sebenarnya dari bagian lain yang memeriksa tidak ada kelainan, tidak diperiksa mungkin sudah diagnosis COVID, sudah diperiksa ini tekanan darahnya normal, tapi karena cemasnya berlebihan dia merasa tekanan darahnya tinggi yang sudah normal, atau misalnya keluhan nyeri lambung, nyeri ulu hati, jantung berdebar-debar yang sebenarnya masalah di tubuhnya, tetapi karena cemasnya berlebihan dia merasa dirinya ada masalah di tubuhnya kayak gitu. Keluhan fisik ya bisa memperberat penyakit yang sudah ada gitu, saling mempengaruhi gitu. Baik, Dok, di segmen selanjutnya kita akan membahas nih mengenai tips menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Namun pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita mengenai menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Baik, Dokter Triani, bisa dijelaskan Dok, mungkin adakah tips nih kepada masyarakat mengenai menjaga kesehatan mentalnya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, Dok? Oke, jadi tips menjaga kesehatan mental dari kami, psikiater, di perhimpunan juga di masa pandemi ada beberapa tips. Yang pertama, membatasi informasi. Jadi mulai beristirahat atau membatasi dari menonton, membaca, atau mendengarkan berita tentang pandemi, baik di WA Group, media sosial, ataupun televisi. Jadi di sini membatasi ya, bukan abai. Jadi kalau sebelumnya sepanjang hari nih kita terpapar dengan berita COVID atau berita tentang kematian akibat COVID atau berita-berita negatif lah tentang COVID, itu kita baca, kita dengar dari pagi sampai malam menjelang tidur. Sebaiknya untuk sekarang, untuk menjaga kesehatan mental mulai dibatasi. Jadi satu hari itu ya maksimal 3 jam lah untuk melihat berita tentang hal tersebut. Jadi yang penting-penting saja kayak begitu untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang berikutnya mungkin melakukan relaksasi seperti latihan relaksasi napas, mulai berolahraga ringan, mulai istirahat yang cukup, dan makan dengan gizi yang seimbang kayak begitu. Itu juga bisa menjaga kesehatan mental kita kayak begitu. Yang berikutnya adalah mulai mengatur atau manajemen aktivitas. Jadi mulai coba membuat aktivitas rutin, mulai membuat jadwal baru, kegiatan lain yang santai dan menyenangkan. Jadi mulailah menjalankan kayak hobi kayak begitu. Yang sebelum pandemi mungkin cuma 1 minggu 1 kali. Nah sekarang jadi mulailah mengalihkan ke kegiatan di luar pandemi. Kayak begitu, di luar tentang pandemi, supaya kita bahwa sebenarnya masih banyak hal lain yang santai dan menyenangkan kayak begitu selain pandemi kayak gitu, karena kan tetap dengan prokes. Yang berikutnya, supaya tetap sehat mental, tetap terhubung dengan orang sekitar, jadi tetap berkomunikasi dengan baik. Kan maksudnya kalau sebelum pandemi kita bisa berkunjung ke rumah sanak saudara, pandemi ini kan tidak berarti kita dengan tidak berkunjung, kita tidak terkoneksi. Masih bisa kan kita dengan video call, dengan mungkin Zoom dengan keluarga. Jadi tetap terhubung, tetap menanyakan kabar, walaupun kita tidak bisa berkunjung karena prokes. Yang berikutnya, bagaimana menjaga kesehatan mental,
berbicaralah atau berceritalah kepada orang yang Anda percayai apabila Anda mengalami kekhawatiran yang berlebihan akibat pandemi ini. Jadi mulailah berbicara atau bercerita kepada orang yang Anda percayai tentang kekhawatiran Anda atau bagaimana perasaan Anda dalam menghadapi pandemi ini. Wajar cemas, wajar sedih. Nah, tapi sebaiknya di mana Anda menceritakan hal tersebut, sebaiknya ke orang yang merespon baik, kayak begitu. Merespon baik tentang kecemasan dan perubahan perasaan Anda dalam pandemi ini. Jadi mulai bercerita, kayak begitu. Mulai bercerita ke orang yang Anda percayai, jangan dipendam sendiri, kayak begitu. Nah, mungkin pada pandemi ini ada yang mengalami perubahan situasi kehidupan, seperti berhenti bekerja atau pemasukan keuangan berkurang. Supaya tetap sehat mental, mulailah mencari solusi atau merencanakan merencanakan kehidupan yang baru. Jadi kita bukan berarti dengan pandemi ini kita kalah kayak begitu. Jadi mulai beradaptasi, mulai mencari jalan keluar dari perubahan dampak situasi pandemi ini. Jadi misalnya akibat pandemi ini pemasukan berkurang, maksudnya mulai mencari apa nih alternatif lain sehingga kita tidak tergerus atau tidak jatuh akibat pandemi ini, yang sebenarnya masih banyak hal kalau kita merencanakan lagi, cepat bangkitlah, boleh terpuruk tetapi cepat bangkit kayak begitu. Itu tipsnya dari saya. Lalu seberapa penting kita sendiri menjaga kesehatan mental kita, Dok? Karena kan tidak menutup kemungkinan ada sebagian masyarakat nih yang mungkin abai terhadap kesehatan mentalnya. Sangat penting sekali kesehatan mental ini. Seberapa penting? Sangat penting. Karena itu tadi, seperti saya jelaskan di segmen 1, yang kita itu harus, jadi individu itu harus sehat secara paripurna, yaitu sehat fisik, sehat sosial, dan sehat jiwa. Apa yang menyebabkan sehat mental ini sangat penting? Karena apabila mental kita tidak bagus, akan mempengaruhi kondisi fisik, dan akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, kayak begitu. Contohnya, cemasnya berlebihan, pasti orang sekitar tidak akan nyaman dengan orang yang terlalu cemas, kayak begitu. Atau orang sekitar pasti tidak akan senang atau tidak nyaman dengan orang yang suka marah-marah, kayak begitu. Atau kita pun pasti tidak akan nyaman nih dengan orang yang sedih terus, kayak begitu. Jadi sehat mental akan tidak menyebabkan orang itu sehat paripurna. Atau misalnya dengan adanya cemas, sedih yang berlebihan, itu juga akan menyebabkan fisik yang sebenarnya bagus, sebenarnya normal, menjadi tidak bagus karena cemas dan sedihnya yang berlebihan tersebut. Jadi apakah sehat mental sangat penting? Ya, sangat penting, kayak begitu. Sangat penting. Karena akan mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan sosial seseorang atau individu itu tersebut. Situasi gangguan mental seperti apa yang masyarakat sendiri harus berkonsultasi ke dokter? Oke. Kesehatan mental, maksudnya individu yang memerlukan tenaga profesional atau harus berkonsultasi ke tenaga profesional kesehatan mental seperti apa. Jadi kesehatan mental yang menyebabkan seseorang mulai tidak produktif. Jadi mulai tidak produktif ini maksudnya yang sebelumnya bisa menyelesaikan pekerjaan, sekarang kok tidak bisa atau pekerjaan jadi banyak terbengkalai nih. Yang dulunya maksudnya bisa beres pekerjaan, dikasih tugas sama atasan bisa beres, kok sekarang malah tidak beres, kok sekarang malah terbengkalai. Nah, itu perlu ditelusuri ada apa. Mungkin kita lihatnya kok ini orang sehat-sehat, tapi kok pekerjaan mulai banyak yang tidak beres, kayak begitu. Tidak bisa menyelesaikan. Yang berikutnya,
yang mungkin bisa berkonsultasi ke psikiater atau psikolog atau tenaga kesehatan profesional, yaitu seseorang yang kesehatan mentalnya mulai menyebabkan orang di sekitarnya terganggu. Jadi contohnya nih, dulu dia berhubungan, maksudnya dulu dia bisa berkomunikasi baik kayak begitu dengan pasangannya, dengan anaknya. Kok sekarang mulai marah-marah, anaknya jadi mulai takut, atau misalnya pasangannya mulai sering jengkel dengan ini orang kayak begitu. Nah itu bisa, atau dia mulai kesulitan lah berhubungan baik dengan orang sekitar. Itu bisa segera berkonsultasi kayak begitu. Mungkin ada sesuatu yang dia kebingungan untuk menyelesaikannya kayak begitu. Ada suatu masalah yang dia kebingungan sehingga menyebabkan cemas atau sedih yang berlebihan. Yang berikutnya kami sarankan untuk berkonsultasi ke kami kalau mulai tidak merawat diri, mulai yang seperti saya jelaskan di segmen berikut sebelumnya, mulai tidak makan, mulai tidak mandi, mulai tidak tidur, mulai tidak berdandan, yang sebelumnya dia maksudnya untuk keluar rumah dia berpakaian rapi, kok sekarang mulai abai dengan penampilan, atau mungkin ekstrimnya mulai tidak mandi, mulai tidak makan, berat badannya turun, kurus kayak begitu. Itu juga bisa kami sarankan segera berkonsultasi kayak begitu. Yang lebih berat atau harus segera ke kami itu kalau sudah mulai melakukan perilaku aneh seperti bicara sendiri, ketawa sendiri, atau mulai bicara tidak nyambung. Ekstrimnya lagi mulai merusak barang sekitar, atau mulai mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang sekitar. Itu harus segera berkonsultasi ke kami. Nah, agar kami bisa segera juga memberikan pertolongan kayak begitu. Jangan menunggu aneh-aneh baru ke kami. Sebenarnya tanda awalnya itu mulai tidak produktif, biasanya orang sekitar merasa lah, tahu lah kok kakak atau adik atau saudara saya yang dulunya suka cerita kok pendiam, sekarang lebih sering mengurung diri di kamar kayak begitu. Intinya adanya perubahan perilaku itu bisa segera berkonsultasi ke kami seperti itu. Oke, baik. Terakhir dok, mungkin ada pesan atau himbauan kepada masyarakat nih agar lebih aware lagi terhadap kesehatan mental mereka, apalagi kan saat ini di tengah pandemi COVID-19 dok ya. Oke. Jadi pesan saya yang pertama, bagaimana nih menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini. Yang pertama, mengikuti anjuran pemerintah. Melakukan prokes 5M, sekarang 6, yaitu tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mulai vaksin. Kenapa? Karena itu sebagai perlindungan utama nih terhadap COVID, kayak begitu. Kan kita ingin pandemi ini berakhir, jadi itu pesan saya yang pertama. Tetap menerapkan 5M plus vaksinasi supaya pandemi berakhir. Yang kedua, mungkin itu tadi, kalau memang pandemi ini ya banyaklah berita-berita ini, tapi kita mulai membatasi informasi, maksudnya kalau memang pencemas, pada dasarnya pencemas, sebelum pandemi itu pencemas. Nah, di masa pandemi ini, berita pandemi bikin cemas, berarti mulai membatasi membaca atau mendengar atau ini. Karena sebenarnya masih banyak nih informasi yang menyenangkan di luar pandemi, sehingga kita bisa lebih rileks lah, kayak begitu. Itu yang berikutnya, mulai mulai menghargai diri sendiri. Jadi kita menghargai dulu diri kita merasa dulu bahagia dengan diri kita, kayak begitu.
mulai kurangi membandingkan dengan orang lain kayak begitu, karena sebenarnya individu atau manusia itu satu individu dengan individu yang lain tidak akan sama kayak begitu kita. Jadi tidak perlulah, jangan terlalu sering membandingkan dengan orang lain kayak begitu. Mulai belajar menghargai diri sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya semua kita ini tangguh kayak begitu. Tangguh dalam artian sampai sekarang kita bisa bertahan kayak begitu, bertahan di masa pandemi. Jadi itu tadi sebenarnya kita ini tangguh karena mampu sampai saat ini bertahan, mampu tetap bisa duduk, bisa berdiri, bisa mendengarkan saya, itu sudah merupakan hal yang patut disyukuri. Jadi mulai belajar menghargai diri sendiri, mulai belajar, mulai melihat sekitar bahwa banyak hal yang disyukuri, tidak perlu hal besar sih, hal-hal kecil, contohnya seperti bisa bangun pagi, itu mulai bisa mensyukuri hal-hal yang kecil dulu yang ada di sekitar. Itu juga salah satu sih pesan penting saya untuk menjaga kita tetap sehat mental. Terima kasih Dok atas informasi yang diberikan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman Dok ya kepada masyarakat mengenai kesehatan mentalnya sendiri. Baik pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.